kami dari kelas D angkatan 2019 dalam mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi 2 Kualitatif. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan citasi dan menambahkan daftar pustaka pada karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarlia Sinta, nomor hadir 5. Citasi dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang penting. Saat menyusun karya ilmiah, penulis menggunakan bahan pustaka yang terpercaya. Citasi adalah menunjukkan sumber suatu kutipan yang mengutip pernyataan atau menyalin kembali pernyataan seseorang lalu dicantumkan pada karya tulis ilmiah yang sedang disusun. Ada banyak format penulisan dalam pengutipan, seperti American Psychological Association atau yang disingkat APA style, Modern Language Association atau yang disingkat menjadi MLA style, kemudian Chicago style, kemudian IEE style, kemudian Harvard style, dan lainnya. Pada video ini, kami menggunakan format penulisan American Psychological Association atau yang disingkat menjadi APA edisi ke-6. Pada citasi APA style, format pengutipan menggunakan body note. Berikut langkah-langkah melakukan citasi buku dengan aplikasi Mendeley. 1. Pilih buku cetak yang akan digunakan untuk citasi. Kedua, buka aplikasi Mendeley Desktop. Ketiga, klik icon Add. Keempat, klik Add Entry manually. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu, ubah type menjadi book. Setelah itu, masukkan judul buku yang sudah dipilih. Ketujuh, lengkapi nama penulis, tahun terbit, jumlah halaman pada buku. Kedelapan, masukkan kota di mana buku tersebut terbit, edisi buku, dan penerbit bukunya. 9. Lalu, klik Save. Setelah itu, buka file Word yang sudah disitasi tulisannya. 11. Klik Reference, lalu klik Insert Citation. Kemudian akan muncul icon pencarian, lalu cari nama buku atau penulis yang sudah diinput di Mendeley. Lalu pilih. Dan akan muncul body note seperti ini. Selanjutnya, pindah halaman ke daftar pustaka. Dan klik Reference, lalu klik Insert Bibliografi. Setelah mengklik Insert Bibliografi, akan muncul bentuk daftar pustaka dari buku seperti ini. Selesai. Berikut langkah-langkah melakukan citasi koran dengan Mendeley. 1. Pilih koran yang akan digunakan untuk citasi. Kedua, buka aplikasi Mendeley Desktop. Ketiga, klik icon Add. Keempat, klik Add Entry manually. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Lalu, masukkan judul tulisan, penulis, publikasi, tahun, halaman, hari, bulan. Setelah itu, klik tombol Save. Kemudian, buka file Word yang sudah disitasi tulisannya. Kita menuju Reference, kemudian klik Insert Citation. Dan akan muncul icon pencarian seperti ini. Lalu, cari judul tulisan atau penulis yang sudah diinput di Mendeley. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian, pindah ke halaman daftar pustaka. Kemudian, klik Reference. Lalu, Insert Bibliografi. Dan akan muncul bentuk daftar pustaka dari koran seperti ini. Berikut langkah-langkah menggunakan Grammarly. Untuk menggunakan Grammarly, masuk pada link www.grammarly.com.
1. Pastikan file yang akan di Grammarly sudah tersimpan pada perangkat komputer atau laptop. Kedua, buat akun Grammarly. Apabila belum memilikinya, dan jika sudah memiliki akun Grammarly, langsung login ke akun Grammarly. Ketiga, klik tombol New. Setelah itu, buka file yang kita inginkan. Kemudian, copy tulisan yang berbahasa Inggris. Kemudian, salin atau paste tulisan ke dalam Grammarly. Kemudian, tunggu beberapa saat dan kita bisa melihat kata-kata yang terdeteksi oleh Grammarly. Dapat dilihat pada sebelah kanan. Kemudian, kita klik kata-kata yang sudah dikoreksi oleh Grammarly. Seperti contohnya, ada nama orang, yaitu Emon, tidak perlu diganti. Selanjutnya, jika telah selesai memperbaiki kata-kata yang dikoreksi Grammarly, lalu copy tulisan. Dan setelah itu, salin tulisan atau paste pada lembar Word tadi. Selesai. Perkenalkan, saya Sisiana Rahma dengan nomor hadir 40. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan citasi manual pada Microsoft Word. Contoh dari e-book, saya sudah menyediakan paragraf yang akan kita citasi. Kemudian pilih reference, lalu insert citation, dan add new source. Nah, dari situ kita bisa memilih electronic source. Lalu kita isi data-datanya seperti nama pencipta, judul buku, asal negara buku, dan tahun publikasi. Pastikan untuk citasi stylenya adalah APA 6. Kenapa yang dipilih adalah citasi APA 6? Karena kebanyakan jurnal bereputasi masih menggunakan APA 6, belum menggunakan APA 7. Kemudian jika sudah diklik OK, akan muncul hasil dari citasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan daftar pustaka, yaitu dengan cara mengklik bibliografi pada citation and bibliography. Nah, kemudian kita pilih stylenya adalah reference. Nah, sudah muncul daftar pustakanya. Kita akan mencoba untuk citasi manual pada jurnal. Pertama klik insert citation, lalu add new source. Kemudian type of source-nya kita cari jurnal. Nah, lalu kita isi data-datanya seperti pencipta, judul jurnal, nama jurnal, tahun publikasi. Untuk selalu diingat bahwa nama penulis itu selalu dibalik. Nama belakangnya di depan dan nama depannya itu ada di belakang. Jika penulisnya lebih dari satu, kita bisa menggunakan titik koma. Oke, jika sudah diklik OK, lalu kita akan menambahkan sebuah daftar pustaka. Ya, pakai bibliografi lagi dan reference lagi. Muncul di daftar pustakanya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi Mendeley untuk citasi. Pertama kita harus download dulu, lalu kita login dengan email dan password. Jika belum memiliki akun, maka bisa diregister. Nah, kita tunggu, Mendeley-nya sudah muncul. Kemudian ini ada panduannya, sedikit panduan. Di Mendeley sendiri terdapat beberapa fitur seperti file untuk mengolah file, lalu ada edit, ada views, juga ada tools, dan ada help. Nah, kita akan mencoba untuk citasi Mendeley pada ebook. Sebelumnya kita add files dulu bukunya yang sudah di-download. Nah, kemudian klik insert citation, lalu kita ketik kata kunci yang akan kita gunakan untuk citasi. Nah, sudah muncul. Oke, untuk memastikan kembali APA 6, kita akan pakai APA 6. Nah, setelah itu ke daftar pustaka dengan menambahkan insert bibliografi. Nah, sebenarnya Mendeley ini lebih mudah dibandingkan dengan citasi manual karena dia sudah otomatis datanya akan terekam. Oke, selanjutnya kita akan citasi jurnal dengan Mendeley.
Yang pertama pastinya untuk add file jurnal yang telah kita download di Mendeley-nya. Add file, usahakan untuk menyimpan file jurnalnya itu di file yang kita hafal direktorinya. Oke, sudah. Klik open. Mana ini jurnalnya? Oke, klik open. Kemudian sudah ada datanya di situ, langsung terdeteksi. Nah, kita pastikan dulu apa namanya. Kemudian insert citation, sama seperti ibu tadi, kita ketik kata kunci dari jurnal tersebut, bisa dari judul atau penciptanya. Kemudian klik OK, sudah akan muncul citasi dari paragraf tersebut. Selanjutnya daftar pustaka sama insert bibliografi. Nah, sudah otomatis akan muncul. Saya Haya Sofia, nomor hadir 14. Oke, selanjutnya ialah kita tutorial bagaimana cara citasi manual daftar pustaka untuk majalah, e-magazine, dan e-newspaper. Pertama, tentu kita siapkan dokumen yang berisi kutipan yang ingin kita citasi. Lalu yang kedua, siapkan referensi majalah, e-magazine, dan e-newspaper yang kita kutip. Sebagai contoh, saya mencari sumber referensinya lewat internet. Kemudian, cara mudah citasi kita menggunakan Mendeley Web Importer. Bisa kunjungi mendeley.com/guides/web importer di aplikasi Chrome. Kemudian download atau launch Mendeley Web Importer, lalu secara otomatis akan berada di tampilan kanan atas Chrome. Lalu klik Mendeley Web Importer dan sign in. Setelah itu, kita dapat langsung citasi yang pertama, yaitu untuk majalah. Kita buka bahan sumber referensinya. Kita buka di tab baru agar bisa terlihat, diperbesar dan diperkecil. Lalu klik Mendeley Web Importer. Kemudian kita bisa edit dengan pada icon pensil. Klik reference type, ada banyak pilihan, kita pilih magazine artikel. Kita isi title atau judulnya, kemudian author atau penulisnya, lalu publication atau penerbitnya, year atau tahun, page atau halaman, city atau tempat penerbitnya, month atau bulan terbitnya dengan angka, day atau hari jika ada, dan ada website secara otomatis tertera di Mendeley Web Importer. Lalu kita lakukan hal yang sama pada langkah selanjutnya, yaitu untuk e-magazine. Kita buka sumber referensi, lalu klik Mendeley Web Importer dan klik edit. Reference tab-nya sama, yaitu magazine artikel. Lalu isi data-datanya seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke citasi e-newspaper. Kita buka sumber referensinya. Di sini saya mengambil contoh di situs kompas.com. Lalu klik seperti tadi Mendeley Web Importer-nya, lalu edit. Nah, ini reference tab-nya menjadi newspaper artikel. Dan di sini title sudah secara otomatis terisi. Dan boleh kita cek kembali untuk kesamaannya. Kemudian mengisi data lainnya seperti cara sebelumnya. Lalu, jika semua data sudah kita input ke Mendeley Web Importer, maka akan secara otomatis ada di aplikasi Mendeley-nya. Kemudian, untuk menyisipkan format citasi pada body note, kita klik menu reference di Word, kemudian insert citation, lalu masukkan nama autornya, maka secara otomatis akan muncul daftar nama yang sama, dan pilih nama yang sesuai. Oke.
dan akan muncul format body note-nya. Selanjutnya untuk halaman daftar pustaka, klik reference, kemudian bibliografi, dan pilih reference. Lalu kita tinggal edit sesuai format tulisan yang kita inginkan atau style citasi yang kita inginkan di menu style. Perkenalkan, nama saya Rebecca Tersia Purba. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Turnitin. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan Turnitin, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih Turnitin itu, untuk apa Turnitin, dan juga fungsi dari Turnitin. Turnitin adalah program yang digunakan untuk menguji kehasilan suatu karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Program Turnitin ini memiliki database atau arsip redaksi yang sangat lengkap dan juga sangat besar. Turnitin biasa digunakan oleh petugas, dosen, guru, instruktur, tutor, murid, mahasiswa, dan juga peneliti yang akan menyusun atau membuat suatu karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, juga disertasi. Tujuan dari program Turnitin ini sendiri adalah menyajikan, mencocokkan, dan juga menunjukkan berapa banyak redaksi, kalimat, data, dan juga paragraf yang diambil dari database, arsip, redaksi milik orang lain. Selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah menggunakan Turnitin. Yang pertama kita masukin dulu ke websitenya, itu turnitin.com. Setelah kebuka, kita pilih create account kalau yang belum punya. Kalau yang udah punya tinggal login dengan email dan passwordnya. User profile-nya kita pilih student, lalu masukin class ID sama class enrollment key-nya. Class ID sama class enrollment key ini tuh dapat dari instrukturnya. Tapi karena di sini saya belum ada, jadi saya kosongin dulu. Di situ kita masukin juga nama pertama kita, your first name, dengan nama aku itu Rebecca. Di situ your last name itu aku masukin sini nama aku Teresia. Di situ kita isi juga email address kita. @gmail.com. Di situ tinggal, ini aku copy aja karena di bawah itu tinggal confirm email address juga, jadi samain sama yang di atas. Habis itu juga masukin password kita, itu bebas. Di situ juga confirm juga, tinggal di bawah. Aku masukin. Nah, sini ada secret question. Nah, di sini tuh fungsinya untuk kalau misalnya nanti kita lupa sama email atau password kita. Di sini bisa berguna banget. Aku pilih di sini. In what city or town did your parents meet? Nah, ini aku isi jawabannya di sini, question answer. Jakarta. Aku klik Jakarta, oke. Aku masukin, aku checklist I'm not robot. Area aku isi dulu. Aku verif. Habis itu tinggal I agree, create profile. Tapi karena aku di sini belum ada ID class sama class enrollment key-nya, pasti aku di sini nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya udah ada pasti bisa kok. Ini karena aku nggak ada sama class ID sama enrollment key-nya. Tapi di sini aku juga udah punya akun yang udah ada class ID sama class enrollment key-nya. Di sini aku statusnya adalah student. Nah, di sini di halaman student ini aku udah punya kelas. Kalau misalnya kita mau tambah kelas lagi, kita tinggal pilih enrollment class. Ini berguna banget buat misalnya kita mau nambah kelas lain ya. Ini tinggal kita masukin section ID-nya sama enrollment key-nya ya. Kita balik lagi ke kelas yang tadi. Nah, ini kelas name-nya, kita klik di kelas name-nya. Ini aku udah punya file. Judulnya Efektivitas Komunikasi Pemasaran at Bittersweet by Nazla dalam Brand Awareness Dessert pada pengguna Instagram. Di sini tuh ada assessment title, info, date. Nah, ini juga ada. Nah, aku bakal masukin di assessment title 011 atau 011. Setelah tinggal aku submit. Nah, di sini tuh ada dua, single file upload sama cut and paste upload. Cut and paste upload ini buat kalau misalnya kita mau isi
mau copy paste isi materi kita langsung di sini tuh bisa, tapi aku lebih gampang pakai yang upload. Sini aku isi dulu submission title aku pakai nama penelitian aku. Ini aku masukin, dan disitu tinggal aku pilih choose from this computer untuk masukin filenya dari komputer aku. Usahain filenya udah siap. Oke, kalau udah tinggal upload. Untuk submission pertama kita hanya butuh waktu 1-5 menit. Untuk submission ketiga dan selebihnya kita akan diminta untuk menunggu selama 24 jam. Nah, sini kan aku cepat. Ini udah mulai kelihatan nih dari autornya, assessment title-nya, submission title-nya, file name-nya, file size-nya, page count-nya, word count-nya, character count-nya. Kalau udah benar kita tinggal confirming. Nah, di sini udah muncul nih submission date-nya sama submission ID-nya. Kita tinggal return to assessment list-nya untuk melihat berapa persen hasil Turnitin kita. Kita lihat masih processing-nya. Nah, di sini tuh ada warna merah. Ini berarti harus benar-benar direvisi. Habis itu ada warna kuning, oranye, dan hijau lagi. Nah, dan udah kelihatan tadi di 011 submit aku, dan itu udah 20%. Berarti masih aman ya. Warnanya hijau. Sebetulnya tergantung sama instrukturnya. Siapa tahu instruktur aku tuh mintanya 15%, maka aku harus revisi. Tapi kalau mintanya 20%, ini aku udah aman. Itu jadi tergantung aku mau revisi atau enggak. Ini aku buka, aku mau klik view untuk melihat file-file aku. Nah, ini udah kebuka. Sini ada tulisan instruktur feedback. Di sini tuh untuk misalnya instruktur kita mau ngasih penilaian atau komentar pada kalimat atau bagian-bagian dari karya tulis kita. Nah, kita bisa lihat di sini, nah 20% hasil Turnitin aku. Di sini tuh paling besar aku tuh ada di 2%, dan sisanya tuh kayak 1%. Ada juga kurang dari 1%. Sini udah ada ditanda-tandain mana-mana aja yang harus direvisi. Sebetulnya Turnitin ini bagus karena dia tuh termasuk detail dalam mencek kesamaan jurnal kita dengan database atau arsip yang telah ada sebelumnya. Cuman kita perhatiin lagi kayak gini, seperti ada satu kata atau dua kata yang sebetulnya udah biasa dipakai sama penelitian sebelumnya juga pasti, tapi di sini tetap ditandain sebagai kesamaan. Dan yang paling besar itu biasanya ada di daftar pustaka. Nah, ini kayak gini daftar pustaka aku tuh banyak banget kena Turnitin. Sebetulnya dengan caranya untuk nggak kayak gini tuh dengan siasati kita hapus dulu daftar pustaka kita dan kita submit penelitian yang tanpa daftar pustaka. Itu bisa mengurangi tingkat cek Turnitin ini, kesalahan Turnitin kita ini. Ini tuh ada juga error result. Di sini tuh berguna untuk kita cek grammar kita. Dan untuk download sendiri kita tinggal klik simbol ini. Nah, dan pada ini kan sudah ada muncul submission title aku, dan di sini kita lihat paling bawahnya tuh ada ini ada persen-persenannya berapa persen kemiripan karya tulis kita sama arsip sebelumnya. Di sini ada 20%, secara totalnya 16% dari internet search, 4% dari publication, sama 10% dari student papers. Oke. Nah, cukup sekian tutorial Turnitin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.